Sudah Pak, makasih Pak. Oke. Oke, kalau ini udah, sebentar. Saya ngasar mana ini? Kelihatan di mana? Ini ya. Oke. Baik. Jadi ini melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yanuar di slide-nya itu. Jadi nanti kita akan melihat beberapa hal kenapa penatausahaan ini perlu dilakukan itu. Kita lihat di landasan hukumnya penatausahaan SBN. Kalau unit juga udah di slide-nya Pak Yanuar juga ada, cuma saya melengkapi secara proses bisnisnya kayak apa. Terus proses pencatatan atas pelaporan SBN juga nanti akan saya masukkan. Tapi tentu tidak akan sedetail, tidak akan sangat detail. Karena saya cuma melihat, highlight beberapa transaksi yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Kemudian juga kebijakan akuntansi dan penatausahaan SBN juga nanti akan saya sampaikan secara umum, gitu ya. Kita lihat pertama dari kenapa SBN ini perlu ditata usahakan. Kita lihat amanatnya ada di pasal 12, pasal 12 gitu ya. Undang-Undang 24 tentang SUN gitu ya. Bahwa kegiatan penatausahaan yang mencangkup penatausahaan kepemilikan, clearing dan settlement, serta agen pembayar bunga dan pokok SUN dilakukan oleh Bank Indonesia. Gitu. Jadi terkait dengan dari sisi penerimaan gitu ya, pencatatan kepemilikan itu, karena kepemilikan SBN secara umum kan tidak hanya satu atau ribuan orang transaksinya gitu ya. Itu juga perlu dilakukan penatausahaan secara tertib. Gitu. Nah, terus atas pelaksanaan penatausahaan ini, BI juga wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah. Nah, pada sisi yang lain gitu, ini kita lihat dari sisi BI gitu. Di pasal 12 ini amanat kepada BI gitu. Namun di pasal 16 gitu, ini amanat kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan SUN gitu ya. Jadi dengan cara apa? Ya tentu melakukan pertanggungjawaban dalam konteks melakukan pembukuan atau akuntansi gitu ya, supaya laporan ini bisa akuntabel dan transparan gitu, karena prinsip pengelolaan utang kita adalah akuntabel dan juga transparan. Terus pertanggungjawaban sebagian dimaksud pada ayat 1 pasal 16 ini disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN gitu. Jadi konteksnya ini adalah jatuhnya nanti menjadi laporan bagian dari LKPP gitu, laporan keuangan pemerintah pusat gitu. Kita tahu bahwa pengelolaan utang itu masuk ke BA BUN berapa? 9901, pengelolaan utang, itu nanti bagian dari pengelolaan BUN secara umum, seperti BA BUN 9901, 02, dan seterusnya sampai BA BUN 999, transaksi khusus gitu ya. Nah, terus itu baru pada landasan ini baru mengatur tentang SUN gitu. Di Undang-Undang 18 ya, 19 tentang SBSN juga diatur hal yang kurang lebih sama gitu ya, bahwa Menteri menunjuk Bank Indonesia selaku agen penata usaha untuk melakukan kegiatan penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, clearing, dan settlement SBSN, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun yang melalui PP SBSN. Nah, terus kalau di Undang-Undang SUN tadi tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa bisa menunjuk BI bisa menunjuk agen lain gitu ya sebagai agen penata usaha untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan, maka di Undang-Undang 19 ini ya disebutkan secara jelas bahwa penunjukan pihak lain oleh Bank Indonesia sebagai agen penata usaha untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri gitu. Karena secara implisit sebenarnya di SUN juga ada amanat tersebut gitu, bahwa
tidak bisa BI akan berdiri sendiri gitu. Karena nanti aturan terkait dengan penunjukan agen lainnya ini itu masuk ke ranahnya peraturan Bank Indonesia gitu. Nanti kita kenal nanti apa namanya, cash registry gitu ya. Nanti di central registry gitu ya, di mana BI menjalankan fungsi penatausahaannya atas pengelolaan transaksi SPN. BI juga untuk penunjukan ini bisa menunjuk namanya sub registry gitu ya. Sub registry siapa itu? Bank atau lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang memenuhi persyaratan gitu ya. Dan di situ Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan surat berharga dan kepentingan nasabah gitu. Nah, itu kalau setidaknya udah ada 15 bank atau lembaga yang dituju sebagai sub registry gitu. Ini dalam konteks dalam negeri ya. Dalam konteks luar negeri juga Bank Indonesia bisa menunjuk lembaga lain gitu. Ya, tentu ada persyaratan tertentu yang akan diperhatikan itu. Nah ini untuk yang SPS juga jelas dikatakan bahwa Menteri menunjuk Bank Indonesia atau pihak lain sebagai agen penatausahaan untuk melakukan kegiatan penatausahaan sebagai dimaksud pada ayat 1. Terus juga ada kewajiban yang sama untuk melakukan pelaporan pertanggungjawaban atas pengelolaan transaksi SPN. Nah, terus pada pasal 21 Undang-Undang 19 ini sama bahwa Menteri juga wajib menyelenggarakan penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan SPSN. Nah, konteksnya sama untuk penyusunan APBN dan ini masuk ke ranah LKPP. Kalau teman-teman mungkin sekedar mengingatkan lagi bahwa BA 9901 itu merupakan BA BUN terkait dengan pengelolaan utang, di mana kalau utang kita tentu konteksnya adalah terkait dengan pinjaman dan juga apa namanya, dan juga SPN gitu. Nah, terkait dengan pertanggungjawaban baik SPSN maupun SUN gitu, di samping di laporan keuangannya tersebut jelas-jelas harus dipertanggungjawabkan. Secara khusus juga untuk pengelolaan transaksi SPN ini gitu ya, DJPPR juga menyusun namanya laporan pertanggungjawaban transaksi SPN gitu, yang menjadi bagian dari caleg gitu kan. Caleg tahu kan, catatan atas laporan keuangan LKBA gitu. Jadi laporan keuangan lebih ke transaksi SPN-nya dan pinjaman, sedangkan di caleg itu salah satu nanti ada laporan khusus terkait dengan tata kelola pertanggungjawaban SPN. Nah, kita lihat kemudian landasan hukum jelas gitu ya, amanatnya memberikan amanat baik BI dan Kementerian Keuangan. Nanti secara unit, karena sesuai dengan tusi ada di Kementerian Keuangan, untuk yang pertanggungjawaban Kementerian Keuangan juga nanti ada dua. Satu di DJPPR gitu ya, satunya lagi terkait dengan pertanggungjawab pengelolaan yang dilakukan oleh Direktorat PKN pada PKN dan KPPN KPH gitu ya. Nah, kita masuk pertama terkait dengan unit penatausahaan SPN yang ada di Bank Indonesia. Peran BI antara lain memberikan masukan dalam penerbitan SPN seperti ketentuan dan persyaratan penerbitan SPN. Terus menjadi agen lelang dalam penerbitan SPN di pasar perdana dan menatausahakan SPN. Penatausahaan SPN dilakukan atas transaksi SPN di pasar perdana dan pasar sekunder. Nah, Bank Indonesia bertindak selaku central registry dalam penatausahaan SPN itu. Mungkin kalau balik ke pelajaran tentang pinjaman, register, central register, agen fungsi penatausahaan yang di BI ini sebenarnya kurang lebih sama dengan yang dilakukan di DJPPR terkait dengan registrasi pinjaman atau hibah gitu.
kurang lebih sama lah gitu ya, secara fungsi gitu. Namun untuk yang SBN tentu karena transaksinya itu melibatkan investor yang banyak, gitu, tentu lebih rumit. Makanya kemudian dalam prakteknya fungsi penatausahaan ini yang dilakukan BI juga kemudian BI bisa menunjuk badan atau lembaga untuk membantu melakukan penatausahaan, namanya sub registry gitu ya. Sub registry gitu. Nah, secara sistem penatausahaan ini disebut two tiers system gitu. Jadi sistem penatausahaan melibatkan dua unit gitu, dua institusi. Nah, sub registry ini sampai saat ini setidaknya BI sudah menunjuk 15 sub registry gitu. Ada yang dari bank pemerintah, bank BUMN maksudnya ya, ada Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, apalagi. Juga ada bank swasta nasional seperti BCA, Bank Permata, terus Bank Mega. Juga ada yang dari lembaga bank luar negeri seperti HSBC, juga Deutsche Bank, dan ada lembaga-lembaga lain gitu. Kurang lebih sekitar 15 itu ya. Nah, untuk mempermudah penatausahaan SPN ini, BI menggunakan namanya BI SSS, BI S4 gitu ya. Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System yang merupakan sarana transaksi penatausahaan SBN secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta BI S4 dengan penyelenggara BI S4. Terus juga sistem BI RTGS, Real Time Settlement, Real Time Gross Settlement. Jadi kalau konsep transaksi settlement gitu ya, itu juga tidak hanya mencangkup sisi penerimaan gitu dalam konteks penerbitan, dan juga ada nanti sisi pembayarannya juga gitu. Nah, penatausahaan SBN yang dilakukan oleh Bank Indonesia mencakup satu, pencatatan kepemilikan, clearing itu kayak pertukaran warkat dan data keuangan elektronik gitu ya, antar peserta di BI S4 tersebut gitu ya. Dan settlement SBN. Terus dua, menjadi agen pembayar bunga, imbalan pokok SBN gitu ya. Pencatatan SBN dilakukan melalui book entry, yaitu pencatatan kepemilikan dan perpindahan kepemilikan surat berharga tanpa warkat, scriptless gitu. Makanya tadi BI S4 itu salah satu scriptless tadi itu ya. Dalam satu jurnal elektronis. Catatan kepemilikan SBN di BI S4 merupakan bukti kepemilikan yang sah gitu. Jadi semua kepemilikan yang tercatat dalam BI S4 tersebut, posisi terakhir yaitulah yang menunjukkan siapa pemilik instrumen tersebut gitu ya, pada posisi yang paling akhir. Nah, ini di kegiatan transaksi secara umum Bank Indonesia adalah pelaksanaan OPT, operasi pasar terbuka, pemberian fasilitas pendanaan BI kepada bank, dan ini adalah lender resort ya, dan juga pelayanan transaksi SBN untuk dan atas nama pemerintah. Sementara kalau kegiatan penatausahaan SBN sendiri mencakup kegiatan settlement, registrasi kepemilikan, dan pembayaran kupon atau pelunasan SBN. Kegiatan transaksi dan penatausahaan dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi dan terhubung langsung antara Bank Indonesia dan para pelaku pasar. Nah, kemudian juga BI S4 mencakup juga sistem informasi antar peserta dan penyelenggara BI S4, sistem settlement surat berharga, dan sistem penatausahaan surat berharga. Nah, settlement SBN melalui BI S4 dilakukan secara, maksudnya ini mulus ya, maksudnya lebih smooth gitu ya, dengan sistem settlement dana peserta melalui sistem RTGS,
karena real time gitu ya, transaksinya langsung gitu ya. Diminimalkan. Ini masih resiko settlement surat berharga, misalnya keterlambatan pembayaran bunga gitu, atau pelunasan pokok gitu, itu menjadi lebih minimalis gitu. Kalau ya itu masih ada itu sehari atau 2 hari. Tapi dengan RTGS ini karena real time ya, tentu ketika ada orang mengkredit ke rekening pemerintah misalnya, tentu otomatis nanti apa namanya, terdebit otomatis peserta BI 4 tersebut. Nah, sesuai dengan fungsinya, dasar prinsip delivery versus payment, transaksi SPN dengan cara settlement surat berharga melalui BI 4 atau saran lain yang dilakukan bersama dengan settlement dana. Jadi kalau umpamanya maksudnya settlement surat berharga itu maksudnya debit kredit apa namanya, kegiatan pendebatan atau pengkreditan rekening SPN melalui BI 4 dalam rangka penatausan transaksi dan Bank Indonesia dan penatausan surat berharga. Namun untuk yang free of payment bisa dilakukan dengan free of payment, maksudnya settlement dana tidak bersamaan dengan settlement surat berharga. Nah, peran BI sebagai agen pembayar berarti Bank Indonesia berwenang untuk mendebit rekening giro pemerintah di Bank Indonesia dalam rangka pembayaran bunga ataupun imbalan dan atau penagihan pokok atau nilai nominal SPN, dan mendebit rekening surat berharga pemilik SPN di BI 4 terhadap SPN yang telah dinyatakan oleh lunas oleh pemerintah. Ini konteksnya adalah sisi belanja bagi sisi pemerintah gitu. Gampangnya tentu prosesnya nanti sama saja, dari dipanya utang, kemudian dilakukan penerbitan SPM ya atas beban bunga ataupun pokok, kemudian di SP2D-kan di KPPN KPH, baru kemudian ditransfer kepada Bank Indonesia gitu, ke Bank Indonesia, baru ke Bank Indonesia kemudian di-share ke masing-masing pemegang bondnya itu gitu, pemegang SPN-nya itu. Jadi nanti yang mendistribusikan Bank Indonesia ke masing-masing investor gitu, sesuai dengan rekening yang ada di BI 4. Nah, dari sisi BI sendiri, pengembangan BI 4 mengacu pada standar Indonesia internasional, yaitu Recommendation for Securities Settlement System dari Committee of Payment and Settlement System gitu, dan the International Organization of Securities Commission. BI 4 selalu melakukan penyusunan dan pengembangan terhadap aplikasi untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan pasar keuangan domestik. Jadi maksudnya tentu inovasi dan update infrastruktur tetap dilakukan gitu untuk mendukung transaksi-transaksi keuangan lainnya gitu. Kita lihat infrastruktur yang ada di Bank Indonesia. Setidaknya ada 4 yang berkaitan dengan transaksi SPN. Yang pertama yaitu BI ETP, digunakan untuk lelang reguler SPN. Jadi nanti untuk lelang pakai BI Electronic Trading Platform gitu ya. Nanti juga di aplikasi di keuangan nanti ngelinknya ada kaitannya untuk yang khusus terkait dengan transaksi lelang. Terus ada BI S4.
digunakan untuk pelaksanaan settlement transaksi. Ada juga nanti sistem informasi BI S4, yaitu untuk statistik data pengelolaan SBN, diantaranya terkait dengan kepemilikan SBN. Nah, selanjutnya kita lihat peran di DJPPR. Nah, ini kita lihat bahwa peran DJPPR sejak merumuskan, melaksanakan, sampai dengan melakukan pertanggungjawaban gitu. Intinya itu ya. Nah, tentu kita lihat kembali bahwa kebijakan penerbitan SPN tidak semata-mata kebijakan yang sifatnya sendiri itu. Tentu ranahnya kita paham bahwa untuk hal ini masuk dalam ranah strategi pembiayaan jangka menengah gitu, maupun tahunan gitu, sesuai dengan kebutuhan dan proyeksi pembiayaan. Nah, setelah proses penerbitan dilakukan, kita lihat penerbitan SBN dilakukan, DJPPR melakukan pencatatan settlement transaksi SBN sehingga diketahui jumlah ataupun outstanding utang yang menjadi kewajiban pemerintah gitu. Nah, ini dicatat melalui apa? Aplikasi DEMFAS itu, Debt Management and Financial Finance Analysis System gitu ya. Untuk merekam database utang yang berisi catatan seri SBN, term and condition setelah jadwal pembayaran atau pelunasan pokok dan bunga. Nah, terkait dengan DEMFAS ini, DEMFAS yang masih dipakai sampai saat ini adalah DEMFAS versi 6 ya. Versi 6. Itu untuk yang pinjaman. Nah, terkait dengan DEMFAS tersebut, untuk yang SBN namanya pakai DEMFAS versi 6 Interface gitu. Jadi memang agak dibedakan dari sisi usernya gitu. Jadi untuk yang penggunaan DEMFAS versi 6 Interface itu khusus untuk yang SBN. Itu dari sisi aplikasi ya. Nah, kemudian pada saat jatuh tempo pembayaran, baik apakah itu pokok maupun bunga gitu, imbalan gitu, atau imbalan, DJPPR akan menerbitkan SPM. Jadi kalau SPM itu proses biasa ya, tentu harus ada DIPA 2 gitu, sebagai dasar pembayaran yang dilakukan oleh BI. Jadi SPM dulu, nanti terbit ke KPPN KPH gitu ya. KPPN KPH baru dikirim ke BI dan kemudian baru dilakukan pembayaran oleh Bank Indonesia. Nah, SPM ini dihasilkan merupakan dari sistem SPAN. Jadi secara transaksi secara umum juga mekanisme sama dengan yang dilakukan oleh KL, yaitu melalui SPAN juga gitu ya. Nah, oke. Mulai SPAN, nanti proses SPM, SP2D, SP2D baru dikirim ke Bank Indonesia untuk dilakukan pembayaran kepada bondholdernya. Nah, kita lihat tadi yang sistem yang ada di BI kan ada 3 ya, tadi BI ETP, Electronic Trading Platform, BI S4, terus ada lagi BI SI, BI S4 gitu. Ada 3 ya, kalau di kita ada 4 gitu, setidaknya 4 ya. DEMFAS gitu, Debt Management and Financial Analysis System. Ini di dalamnya juga termasuk nanti ada untuk yang pinjaman juga gitu ya. Jadi aplikasinya terintegrasi baik yang untuk pinjaman maupun untuk yang SBN. Tapi tentu nanti secara spesifik penggunaannya tentu dibatasi gitu, termasuk juga aksesnya gitu, termasuk secara sistem juga berbeda gitu. Yang tadi untuk yang transaksi SPN melalui DEMFAS Interface. Nah, terus dari sisi penerbitan ataupun lelang, buyback, densu gitu ya, ini melalui aplikasi namanya DSS, Decision Support System. Nah, ini ada lelang, buyback. Nah, Greensu ini apa? Greensu ini merupakan lelang tambahan. Jadi istilah yang digunakan ketika dalam satu lelang
lelang penerbitan SBN ya. Kemudian ternyata targetnya tidak sesuai. Maka kemudian dipakai istilah green shoe option untuk memenuhi target penerbitan tersebut. Misalnya, target penerbitan 1 triliun, ternyata dalam pas lelang di awal, targetnya cuma 800 miliar, gitu. Berarti kan 200 miliar. Nah, sisanya 200 miliar ini dilakukan melalui target namanya green shoe option. Nah, kemudian untuk yang retail juga ada aplikasi tersendiri namanya aplikasi SBN Retail gitu ya. Nah, untuk mendukung hal tersebut, baik untuk lelang gitu ya, juga DJPWR menggunakan penyedia jasa data dan informasi keuangan. Apakah itu yang bersumber dari Bloomberg, Reuters, ataupun yang Cogensis. Gitu. Nah, selanjutnya proses pencatatan di Kementerian Keuangan dilakukan oleh DJPPR dalam aplikasi bebas yang menatakan mengenai informasi umum utang. Informasi ini dapat menjadi basis data yang digunakan sebagai acuan pada saat jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga. Nah, ini maksudnya aplikasi data dan informasi yang terkait dengan pembayaran utang, baik pokok maupun bunga, yang disuplai oleh informasi ini merupakan data untuk check and balance atas invoice yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Jadi nanti secara reguler sesuai ketentuan gitu ya. Ketika dalam hal ada tagihan untuk pelunasan baik bunga maupun pokoknya tersebut, BI juga tetap menyampaikan invoice ke kita. Nah, untuk meng-cross check apakah tagihan yang disampaikan oleh BI sesuai dengan data yang ada di kita, maka kemudian dilakukan semacam pengujian, gitu, pengujian transaksi ya, sebelum diterbitkan SPM gitu. Nah, ini tentu akan membantu, istilahnya membantu teman-teman di subdit settlement dalam meyakinkan transaksi tersebut dilakukan agar pembayaran dapat dilakukan secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran. Nah, selanjutnya laporan SBN yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi di awal juga sudah saya sampaikan bahwa nanti secara pelaporan transaksi SBN ini masuk dalam BA 9901 pengelolaan utang gitu ya. Nah, selain itu juga laporan pertanggungjawaban pengelolaan SBN disusun dalam maksud semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dengan jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan SBN. Itu maksudnya tata kelola kita dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel gitu. Makanya di samping tadi untuk dari sisi laporan keuangan juga disusun namanya laporan pertanggungjawaban SBN sebagai bagian dari CALEK. Laporan pertanggungjawaban ini disusun berdasarkan realisasi pengelolaan SBN di tahun berkenaan, gitu ya, otomatis gitu ya. Karena konsep tahun anggaran kita adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pembiayaan melalui SBN dilakukan sesuai dengan strategi pembiayaan yang telah ditetapkan secara berkala baik setiap tahun maupun dalam jangka menengah dalam bentuk SPUN, strategi pengelolaan utang negara jangka menengah, dan juga tahunan. Nah, ini laporan pelaksanaannya berupa berisi laporan penerbitan dan penyusunan SBN serta pengelolaan portofolio SBN. Terus kita lihat di DJ PBN. Peran DJPB dalam penatasan SBN dilakukan oleh 2 unit, yaitu Direktorat PKN, ini pengelolaan kas namanya memegang kas negara gitu ya, dan KPPN KPH, khusus pinjaman dan hibah. Direktorat PKN berperan dalam melakukan transaksi penerimaan transaksi pembinaan kas dari rekening penampungan SBN ke rekening kas umum
negara pada saat settlement setelah penerbitan SPN itu. Nah, ini maksudnya jadi semua transaksi SPN ya itu masuk ke rekening pengelolaan SPN. Kalau bahasa ini rekening penampungan SPN ya. Jadi hasil lelang itu masuk ke sini. Lelang sebelum kemudian dipindah bukukan pada hari itu juga ke rekening kas umum negara. Tentu ini tujuannya adalah untuk melakukan pengelolaan atas in-out-nya transaksi SPN. Gitu. Jadi kelihatan. Meskipun untuk hasil transaksi SPN retail juga tidak masuk ke pengelolaan rekening penampungan ini ya, penampungan SPN, tapi langsung ke rekening kun. Dan juga yang falas gitu. Falas sama yang untuk hasil penerbitan SPN falas dan juga yang retail masuk langsung ke rekening kun. Gitu. Untuk yang hasil lelang masuk ke rekening penampungan SPN. Gitu. Nah itu juga kemudian meskipun pada waktu itu juga kemudian pada hari itu juga harus segera dilakukan pemindah bukuan dari rekening penampungan SPN tersebut ke rekening kas umum negara. Nah, selain itu juga Direktorat PKN merencanakan dan memberikan masukan mengenai kebutuhan dan ketersediaan kas dalam kas planning information network gitu. Jadi maksudnya ini adalah jadi PKN ini semacam mengkoordinasi semua sumber pembiayaan dan juga pendapatan negara yang bisa menyumbangkan pemasukan terhadap kas. Di samping juga mengantisipasi belanja-belanja yang harus segera dikeluarkan dari kas negara. Makanya ketika dilakukan rapat CEPIN tersebut akan diketahui berapa kas tunai yang ada di rekening pemerintah dan sumbernya dari mana. Misalnya ada kebutuhan untuk bulan depan, misalnya bulan Februari, ada kebutuhan sekitar 10 triliun. 10 triliun. Kemudian 10 triliun nanti akan dicarikan sumber-sumber pendapatan negara yang potensial. Misalnya dari pajak dari 10 triliun tersebut, misalnya dia bisa berkontribusi 5 triliun. Kemudian dari bea cukai mungkin dapat 2 triliun. Terus juga ada pendapatan lainnya misalnya 1 triliun. Nah, kurang berarti kurang lebih 2 triliun kan. Nah, 2 triliun ini yang kemudian menjadi salah satu fungsi SPN harus ditutupi dari SPN. Nah, karena kan kita ingat bahwa fungsi SPN salah satu adalah untuk menutupi cash mismatch gitu ke dalam jangka pendek itu. Jadi ketidaksesuaian harus ada jangka pendek, kemudian ditutup dengan SPN tersebut. Nah, makanya kemudian dari transaksi 1 bulan ke depan udah ketahuan kebutuhan real kas tunai ya, bukan potensi ini, udah kas tunai berapa, sumbernya dari mana, belanjanya apa saja, dan kemudian kekurangannya ditutup dari transaksi SPN berapa gitu. Kira-kira jadi secara keseluruhan udah ketahuan sumber maupun penggunaannya. Nah, kemudian itu dari sisi PKN ya. Kemudian dari sisi KPPN KPH ini sama dengan fungsi KPPN secara umum gitu ya, itu melakukan pembayaran atas beban kas negara gitu ya. Wujudnya apa? Melalui SP2D gitu, sama semua. Tentu teman-teman udah paham hal ini gitu ya. Cuma untuk yang utang ini khusus melalui KPN, namanya KPN pinjaman dan hibah gitu. Jadi gitu. Jadi satu pintu saja untuk yang pengelolaan utangnya. KPPN hanya KPPN KPH saja.
Nah, kemudian SP2D atas tagihan pembayaran pokok atau bunga lainnya ini akan digunakan sebagai pembayaran penghasilan pokok dan bunga SPN oleh BI, yang kemudian sama BI kalau memang itu ada yang dipegang oleh bondholdernya atau investornya, maka kemudian didistribusikan oleh BI. Gitu. Ini penjelasannya misalnya nggak usah nih, nggak, saya hapus saja nih. Ini penjelasan di depan. Oke. Ini udah. Kemudian kita lihat proses dan mekanisme settlement penerbitan SPN gitu. Jadi kalau sampai dengan dokumen lelang ditetapkan oleh Dirjen PPR selaku atas nama Menteri Keuangan, gitu kan. Kemudian baru proses settlement dimulai. Gitu. Nah, kita lihat umpamanya untuk yang lelang penerbitan SPN. Ini proses 1 dan 2 sebenarnya dilakukan pada saat yang kurang lebih bersamaan itu. Karena apa? BI itu waktu lelang juga menjadi peserta lelang gitu. Nah, ini disampaikan ke mana? Direktorat EAS itu. Jadi yang melakukan penerbitan ada di front office, kalau kami menyebutnya begitu ya, baik Direktorat SUN, Surat Utang Negara, maupun Direktorat Pembiayaan Syariah, yang menyampaikan dokumen lelang dan juga syarat dan ketentuan terkait dengan penerbitan SPN yang disampaikan ke DIT-EAS gitu ya. Nah, pada saat yang bersamaan juga BI menyampaikan konfirmasi pencatatan surat berharga gitu ke DIT-EAS. Kalau memang sudah betul hasil lelang yang dicatat pada tanggal settlement sekian gitu kan, kemudian dikonfirmasi ke DIT-EAS, kalau DIT-EAS kemudian melakukan pencatatan dan pembukuan. Gitu. Nah, pencatatannya gimana? Gitu. Dalam hal misalnya transaksi itu menghasilkan premium, artinya mendapat keuntungan gitulah, gitu. Ataupun mencatat sebagai diskon berarti jatuhnya adalah sebagai belanja gitu. Juga Direktorat mencatat penerimaan penjualan SPN, berapa yang masuk, kemudian penerimaan utang bunga atau accrued interest gitu ya, jika emang ada, pendapatan lainnya dan juga biaya lainnya. Nah, tentu proses yang dilakukan di proses 345 ini kaitannya dengan dari sisi belanja gitu ya. Diskon, kalau premium tentu dicatatkan dan dilaporkan kepada Direktorat PKN gitu ya. Sisi penerimaan gampangnya itu tetap harus dilaporkan ke Direktorat PKN karena nanti dia yang istilahnya dia yang melakukan pendebitan atau pengkreditan atas transaksi gitu ya. Misalnya ada penerimaan terkait dengan penjualan SPN gitu ya. Berarti masuk ke rekening SPN dulu sebesar sekian, nanti baru dilakukan pemindahan kembali oleh atas perintah KPA Pengelolaan Utang kepada Direktur PKN selaku BUN gitu ya, dilakukan pemindahan kembali itu. Itu dari sisi penerimaan gitu ya. Kalau belanja tentu mekanisme sama secara umum, bahwa kalau belanja pemerintah mekanisme sama, bahwa di tempat kami yang melakukan namanya subdit settlement transaksi menerbitkan surat pemindah bukuan atau SPM gitu ya. Pemindah bukuan tadi ya, pemindah bukuan dalam konteks penerimaan gitu ya. Kalau yang untuk SPM berarti konteks belanja gitu. Nah, kalau setelah itu, kalau SPM berarti kemudian ke Direktorat PKN dan juga kemudian diterbitkan SP2D. Nah, kemudian ketika transaksi sudah selesai dilaksanakan, Direktorat EAS melalui subdit akuntansi pelaporan mencatat
sesuai dengan transaksi dan akun yang terkait. Gitu. Yang pada periode semesteran maupun tahunan disajikan dalam LKPA 9901. Nah, kemudian debt switch. Debt switch maksudnya pertukaran ya, pertukaran seri-seri SBN, gitu. Kita sebut aja SBN ya, debt switch. Sun dalam negeri gitu ya. Nah itu debt switching sendiri adalah ya, intinya adalah menukar seri-seri SBN tertentu yang off the run, artinya udah nggak populer di bursa, ke seri-seri baru yang lebih lebih menjanjikan gitu ya, yang istilahnya yang laku di bursa gitulah ya. Nah, mekanisme settlement-nya gimana gitu. Kurang lebih sama gitu ya. Yang berbeda di sini adalah apa? Dari sisi akun yang terkait. Gitu. Tentu masih ada premium atau diskon, tergantung bagaimana switching-nya tersebut. Apakah di atas par atau di bawah par gitu ya. Kalau di atas par itu namanya premium, kalau di bawah par namanya diskon. Terus penerimaan penjualan SBN. Switching itu berarti ya nanti ada uang yang masuk gitu ya. Dicatat sebagai penerimaan penjualan SBN. Juga ada penerimaan utang bunga. Nah, konsep utang bunga sendiri secara transaksi itu sudah terjadi, namun belum dilakukan pembayaran gitu ya. Makanya itu disebut utang bunga gitu. Nah, juga ada pengembalian premium, diskon, gain atau loss, dan juga pembayaran bunga, dalam hal ada bunga-bunga yang harus dibayarkan juga. Yang ketiga kaitannya dengan cash buyback. Cash buyback namanya aja cash tunai berarti kan. Berarti ini uang yang keluar berarti kan, cash buyback. Secara proses kurang lebih sama. Front office melakukan menerbitkan dokumen buyback gitu ya ke DIT-EAS selaku back office. Kemudian kita lihat jenis transaksinya, apakah pengembalian premium atau diskon. Dari transaksi cash buyback tersebut apa memperoleh untung atau gain atau mengalami kerugian gitu ya, atau loss itu. Juga pengeluaran untuk bunga jika ada, juga ada pendapatan lainnya dan juga biaya-biaya lainnya. Nah, selanjutnya mekanisme pembayaran bunga dan pokok atau SPN ini secara proses bisnis tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di KL. Tentu harus ada KL, ada tagihan dulu gitu ya. Tagihan kalau untuk yang utang berasal dari BI selaku agen pembayar bunga dan pokok gitu kan. Menyampaikan invoice kepada DJPPR, DJPPR kemudian melakukan konfirmasi penghitungan kewajiban menggunakan DEMFAS gitu ya. Makanya itu cek balance-nya dengan DEMFAS gitu. Kemudian database yang ada di DJPPR, kemudian diterbitkan SPM atau otorisasi pemindahan dana gitu ya. Nah, sesudah dilakukan hal tersebut, maka kemudian diterbitkan SP2D oleh Direktorat, ini bukan PKN ya, KPPN, sorry. Ini harusnya Direktorat Pemindahbukuan dalam hal ini KPPN, KPH, dan kalau penerbitan SP2 adalah KPPN KPH dan pemindahbukuan dana oleh Direktorat PKN gitu ya.
Kemudian diterima SP2D yang disampaikan kepada BI, BI kemudian melakukan pembayaran kepada bondholders-nya sesuai dengan data yang ada pada BIS 4. Nah, kita lihat beberapa akun gitu ya. Akun yang digunakan dalam transaksi SPN itu. Kalau untuk yang akun 7 ini, kalau akun kepala 7 berarti konteksnya ini terkait dengan below the line atau pembiayaan gitu ya. Jadi semua transaksi yang di below the line atau pembiayaan itu kepalanya depannya adalah 7 gitu ya. 71 untuk penerimaan, 72 untuk pengeluaran pembiayaan gitu. Nah, kalau yang untuk di above the line apa? Sebelah kiri berapa? Akun 2 digit depannya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kalau untuk yang above the line untuk sisi pendapatan, akun 2 digit di depan, kepalanya maksudnya itu 41. Tapi untuk yang sisi belanja, akunnya yang di depan adalah 5. Tinggal 51 untuk belanja pegawai, 52 untuk barang, 53 untuk pemeliharaan dan mesin gitu ya. 54 untuk utang gitu kan. 56 untuk hibah gitu dan seterusnya gitu. Jadi dari ini udah ketahuan kalau 71 berarti ini kontaknya adalah akun pembiayaan. Tinggal 71 berarti penerimaan pembiayaan. Yang pertama Yang pertama 711411 penerimaan penerbitan atau SPN. SPN, terus yang 421 untuk ON, 71422 untuk penerimaan utang bunga ON, dan kemudian 71441 penerimaan penerbitan penjualan SPSN jangka panjang. Terus yang 711442 penerimaan imbalan dibayar di muka ini sebenarnya sama dengan utang bunga ya. Utang bunga kalau yang 711422 itu untuk penerimaan utang bunga ON, berarti yang SUN, untuk yang syariah namanya imbalan dibayar di muka. Terus kemudian 711451 penerimaan dari penjualan SPNS syariah, 461 dari penerbitan atau penjualan SPSN dalam rangka pembelian proyek melalui SPSN PBS gitu ya. Terus 611 penerimaan penerbitan penjualan ON, Palas, dan untuk yang SPSN 641. Terus ada juga terkait dengan transaksi SPN. Yang terkait dengan PNBP gitu. Cuma mungkin yang harus menjadi catatan di sini bahwa semua terkait dengan PNBP transaksi SPN lebih ke sisi pencatatannya saja gitu. Maksudnya nggak ada fresh money yang masuk sebagai dampak dari transaksi SPN ini. Kita lihat di sini ada akun 423321 pendapatan gain on bond redemption. Ini maksudnya penembusan gitu ya atas pembelian kembali ON. Terus premium ON 423331, 423333 premium atas SPSN. Terus berikutnya untuk yang ON dalam negeri 731. Terus yang 733 premium atas SPSN dalam negeri. Terus 425 pendapatan anggaran lain-lain, dan terakhir pengembalian pendapatan anggaran lain-lain. Nah ini kalau kemudian dari sisi pembayaran gitu ya, akunnya lebih banyak. Itu bisa teman-teman lihat di sini bahwa
secara umum ya, akunnya ini yang saya tampilkan di sini adalah terkait dengan SBN saja gitu, karena ketika masuk dalam pengelompokan BA BUN 99901, transaksi yang ada tidak hanya SBN tetapi juga dengan pinjaman gitu. Jadi ada dua kelompok, belanja pembayaran bunga utang luar negeri itu kaitan dengan pinjaman, dan belanja pembayaran utang luar negeri terkait dengan pelunasan pokok pinjaman. Kita lihat di sini bahwa untuk akun 541211 pembayaran bunga ON rupiah, berarti kan ini jangka panjang ya. Yang 541219 ada namanya belanja pembayaran biaya atau kewajiban lainnya ON. Nah, ini kaitannya tentu dengan biaya yang timbul terkait dengan penerbitan ON ini. Gitu. Misalnya terkait dengan agen atau fee untuk agen gitu ya. Biaya listing fee, biaya untuk mendaftarkan transaksi di bursa gitu. Listing fee juga ada, nanti agen fee. Kalau nanti yang terkait dengan luar negeri ada namanya JLM, Joint Lead Manager Fee atau Legal Counsel. Nah, untuk yang syariah, karena kemarin waktu pembahasan minggu kemarin udah kita bahas bahwa ada biaya kewajiban lainnya terkait dengan penerbitan SPSN, yaitu terkait dengan biaya untuk opini fatwa dan opini syariah. Itu juga ada biayanya juga gitu ya. Masuk ke situ maksud saya. Juga ada belanja untuk yang diskon dalam hal misalnya penerbitan memang nanti ada selisih nilai nominal, nilai yang tertera di SPN sama dengan yang selisih dengan arus kas yang masuk ke kas negara. Diskon, kemudian yang falas. Untuk yang pelunasan sama kurang lebih ya. Terus selanjutnya kebijakan akuntansi dan pelaporan SPN. Terkait dengan kebijakan ini, pengaturannya tidak jauh berbeda secara umum merujuk ke PP 71 tahun 2010 tentang SAP, Standar Akuntansi Pemerintah. Namun secara teknis juga kemudian diatur lebih lanjut yang terkait dengan utang masuk ke PMK nomor 160 gitu ya. PMK 05 2017 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah. Nah, outputnya apa dari BA 99901 ini? Yaitu sama dengan pelaporan KL juga, ada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini 5 hal ini yang kemudian menjadi komponen dalam penyusunan LKBA. Laporan realisasi anggaran berisi tentang informasi realisasi pendapatan belanja dan pembayaran utang pada tahun berjalan. Ini yang ini yang nanti ketahuan berapa belanjanya untuk SPN, pendapatan pada tahun berjalan berapa gitu, nanti kelihatan di situ. Juga disusun namanya neraca, informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Nanti ada namanya laporan operasional, informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan dan beban serta surplus atau defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dalam periode sebelumnya.
Baru kemudian ada LPE, laporan perubahan ekuitas, menyajikan ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, kemudian juga terjadi surplus atau defisit pada laporan operasional, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Baru kemudian caleg ini, catatan atas laporan keuangan, berisi tentang kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci, atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam neraca. Nah, dalam caleg ini yang tadi sudah saya sampaikan, laporan pertanggungjawaban pengelolaan transaksi SBN yang dikelola oleh yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan masuk dalam caleg ini gitu. Satu, ini penjelasan caleg LKBA 901 tidak hanya terkait dengan pertanggungjawaban SBN, tapi juga nanti ada yang sifatnya kontingensi, penjaminan maksudnya ya, penjaminan, dan juga ada caleg terkait dengan transaksi-transaksi yang terkait dengan pinjaman. Gitu. Selanjutnya kita lihat kebijakan akuntansi dan penatausahaan SBN. Ada beberapa jenis transaksi yang perlakuannya memang secara spesifik mungkin agak berbeda. Makanya kita highlight di sini, tapi nggak semuanya ini ya. Ini transaksi sifatnya spesifik saja. Kita lihat di sini utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN dan juga ada utang bunga di situ. Gitu. Diakui pada dalam dokumen settlement sesuai dengan hasil penetapan penerbitan SBN. Nilainya disajikan sebagai utang jangka panjang di dalam pos kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek. Ini jangka panjang aja maksudnya ya, sorry, ini masih jangka panjang. Utang jangka panjang yang menggunakan mata uang asing atau falas itu dikonversi dalam rupiah menggunakan kurs tengah pada tanggal settlement sesuai dengan hasil penetapan. Kurs tengah itu maksudnya apa? Kurs Bank Indonesia yang di mana terdapat nilai jual dan nilai beli. Kemudian dibagi dua, kira-kira itu aja. Itu baru dikalikan dengan berapa hasil penetapan lelang itu. Untuk periode pelaporan semesteran dan tahunan, outstanding utang jangka panjang falas dikonversikan dalam rupiah dengan kurs tengah pada neraca pelaporan, pada tanggal neraca pelaporan. Yang dapat menghasilkan nilai penghitungan selisih kurs belum terrealisasi atas penggunaan kurs penjabaran sebelumnya dan kurs pada tanggal neraca pelaporan. Tentu karena nilainya itu berbeda gitu ya. Kalau memang berfluktuasi nilai kursnya akan mengakibatkan perbedaan tersebut gitu ya. Nah, nilai selisih kurs selanjutnya dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terrealisasi yang mempengaruhi penurunan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah di neraca atau bahan selisih kurs belum terrealisasi saldo utang dalam penjabaran rupiah di neraca. Nah, kemudian nilai pendapatan atas beban selisih kurs belum terrealisasi disajikan di LO, laporan operasional, gitu ya, dalam pos kegiatan non operasional lainnya. Nah, utang jangka panjang juga ada namanya utang bunga. Dicatat sebenarnya biaya bunga yang telah terjadi, gitu ya, dan belum dibayar baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang bersangkutan. Untuk yang jangka pendek kurang lebih sama gitu ya.
Kalau jangka pendek tadi yang kurang dari 12 bulan. Gitu ya. Kebanyakan adalah SPN gitu. Ini juga terdapat utang bunga. Selanjutnya, penerimaan bunga diterima di muka diakui pada saat bagian dari bunga diterima di muka telah masuk ke rekening kas negara. Penerimaan ini terjadi pada saat investor melakukan pembelian, ya, pembayaran SPN pokok disertai dalam penyerahan pembayaran bunga dibayar di muka. Diukur sebesar nilai nominal dari hasil penetapan penerbitan SPN dan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dan pos penerimaan pembiayaan yang menambah nilai utang bunga di neraca dalam pos kewajiban jangka pendek. Diskonto gitu, kalau diskon atas penerimaan SPN ini kebanyakan, ya bukan kebanyakan, ada gambarnya kayak misalnya yang SPN itu ya. SPN itu juga ketika dilakukan penerbitan terdapat diskon gitu ya. Transaksi atas pengeluaran diskonto diukur sebagai nilai nominal dari hasil perhitungan selisih kurang antara nilai nominal, namanya diskon ya, nilai nominal SPN dengan nilai nominal penerimaan kas gitu. Jadi misalnya nilai nominal SPN-nya itu 1 triliun, ternyata diskon taruhlah 20 miliar, berarti yang masuk ke kas hanya 980 miliar. Nilai transaksi atas diskonto penerbitan SPN disajikan menambah belanja diskonto SPN di LRA dalam pos belanja dan menambah nilai diskonto di neraca dalam pos kewajiban jangka panjang atau jangka pendek. Nah, nilai transaksi atas pengakuan diskonto penerbitan SPN disajikan di neraca dalam pos kewajiban jangka panjang atau pendek dengan cara kontra akun atas utang penerbitan SPN. Selanjutnya dilakukan penyesuaian nilai dengan cara melakukan amortisasi diskonto. Jadi kemudian dilakukan penyesuaian dengan melakukan amortisasi diskonto SPN dengan metode garis lurus selama umur utang dan dilakukan secara periodik dalam rangka pelaporan keuangan baik semesteran maupun tahunan. Nah, penyesuaian nilai diskonto hasil amortisasi disajikan sebagai penambah nilai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional dan mulai nilai diskonto SPN di neraca pada pos kewajiban jangka panjang atau pendek. Ini akuntansinya gitu ya. Premium atas penerbitan SPN diakui pada saat tanggal setelah penerbitan SPN. Nah, transaksi atas pengakuan premium ini diukur sebesar nilai nominal selisih lebih antara nilai nominal SPN. Nah, kalau tadi yang diskonto di bawah gitu ya, selisihnya di bawah, sedangkan kalau yang premium nilai nominal selisih lebih antara nilai nominal SPN dengan nilai nominal penerimaan kas sesuai dengan hasil lelang SPN. Nah, nilai transaksi pengakuan premium penerbitan SPN disajikan sebagai tambahan pendapatan premium SPN di LRA dalam pos pendapatan dan di neraca dalam pos kewajiban jangka panjang dan atau kewajiban jangka pendek dan dilakukan penyesuaian nilai dengan melakukan amortisasi premium sama dengan yang diskonto tadi itu ya. Dengan metode garis lurus selama umur utang dan dilakukan secara periodik dalam rangka pelaporan keuangan. Penyesuaian nilai premium hasil amortisasi disajikan sebagai pengurangan nilai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional dan mengurangi nilai premium SPM di neraca dalam pos kewajiban jangka panjang atau atau kewajiban jangka pendek. Nah, terus untuk yang diskonto atau premium penerbitan SPN dikonversikan dalam rupiah dan kurs setengah sama ya pada tanggal settlement. Nah, untuk akhir periode nanti menggunakan kurs setengah pada tanggal pelaporan. Akhir periode berarti di semesteran maupun di akhir tahun atau tahunan gitu ya. Nah, ini kemudian ini juga mungkin yang perlu diketahui juga terkait dengan pre-funding. Ini nomor 9 terkait dengan pre-funding gitu ya.
sesuai dengan amanat Undang-Undang APBN, kita tahu bahwa Undang-Undang APBN ini artinya tidak setiap tahun ya. Maksudnya Undang-Undang APBN ditetapkan setiap tahun, namun kebijakan pre-funding ini tidak setiap tahun akan dilakukan. Tinggal bagaimana Undang-Undang APBN itu mengamanatkan apakah ada pre-funding ataupun enggak. Poinnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau kemarin tahun berapa? 2018 ya ada pre-funding ya. Ya memang di Undang-Undang APBN diamanatkan kayak gitu. Tapi untuk yang tahun 2020 ini kayaknya nggak ada. 2020 dan 2021 kalau nggak salah nggak ada ya. Jadi poinnya gitu. Kalau sepanjang Undang-Undang APBN mengamanatkan pre-funding, maka itu bisa dilaksanakan gitu ya. Nah, alasannya apa? Untuk menjamin ketersediaan dana dalam membiayai kegiatan di awal tahun anggaran berikutnya. Karena kita bersama bahwa kebanyakan di tiap-tiap awal tahun kas negara kita adalah bukan kosong, ya mungkin kebutuhannya lebih besar daripada kas yang ada pada awal tahun gitu. Kan biasanya nanti ekonomi kita bergerak ketika udah masuk ke triwulan ketiga, triwulan kedua lah, 2, 3 dan sampai akhir tahun gitu ya. Maka untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah tersebut bisa dilakukan penerbitan SPN pada triwulan keempat tahun anggaran berjalan gitu. Yang akan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan yang ditangguhkan. Gitu. Jadi hal ini tentu poin di sini adalah Undang-Undang APBN ini harus ditetapkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya Undang-Undang APBN sudah ditetapkan di bulan Agustus, maka kemudian setelah itu baru bisa dilakukan pre-funding. Tidak bisa mendahului Undang-Undang APBN ditetapkan. Terus, nah, pre-funding diakui pada saat tanggal settlement penerbitan SPN sesuai tanggal ketetapan penerbitan SPN. Pada akhir tahun anggaran berjalan, dana penerimaan pembiayaan yang ditangguhkan atas pre-funding ini tetap tersimpan di rekening pengelolaan SPN. Jadi, kalau misalnya diterbitkan pada tahun pre-funding ini untuk tahun 2021 dilakukan di triwulan 4 tahun 2020, gitu ya. Uang hasil pre-funding tersebut tersimpan di rekening pengelolaan SPN. Nah, pengelolaan SPN tadi, rekening penampungan SPN tadi ya, yang sebelum disetorkan ke rekening kas umum negara gitu. Belum dipindah bukan ke rekening kas umum negara. Jadi sementara masih di rekeningnya pengelolaan SPN tadi. Nah, karena masih di rekening pengelolaan SPN, Direktorat PKN selaku kuasa BUN pusat mencatat sebagai dana lainnya di neraca kuasa BUN pusat dalam pos dana yang dibatasi penggunaannya aset lainnya. Sementara bagi sisi Direktorat EAS selaku WAKPA, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran BUN pengelolaan utang dicatat sebagai pembiayaan SPN yang ditangguhkan dalam pos kewajiban jangka panjang. Ini berarti di tahun 2020 karena pre-funding dilakukan di 2020 di akhir tahun, berarti dalam laporan tahunan kita nanti di Direktorat EAS, DJPPR mencatat sebagai pembiayaan SPN yang ditangguhkan, gitu kan. Nah, duitnya itu juga belum bergerak ke rekening kas umum negara karena masih disimpan di rekening pengelolaan SPN. Nah, kemudian selanjutnya, nah, realisasi penerimaan pembiayaan, Pak. Nah, kemudian kita ngomong yang slide ini ngomong terkait dengan tahun 2021 misalnya ya. Realisasi penerimaan pembiayaan dari transaksi pre-funding pada tahun anggaran lalu diakui pada saat dilakukan pemindahan dana dari rekening pengelolaan SPN ke rekening BUN pada awal tahun anggaran berikutnya. Jadi kalau misalnya 2021 ada pre-funding, maka di awal tahun, tanggal 4 Januari kemarin, dilakukan pemindahan bukuan gitu ya. Itu sebenarnya nilai-nilai yang sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SPN. Terus penyajiannya gimana?
menambah nilai saldo SPN jangka panjang yang terjadi di neraca. Gitu. Di neraca nanti dicatat kayak gitu, dan menjadi relasi penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan. Terus itu jangka panjang dan jangka pendek kurang lebih sama gitu ya. Menambah nilai saldo SPN jangka pendek yang terjadi di neraca dalam pos kewajiban jangka pendek dan menjadi relasi penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan. Hedging itu juga nanti hedging bisa dilakukan untuk atas bunga utang dan juga kewajiban lainnya gitu. Pokok utang juga bisa dilakukan hedging gitu. Meskipun ya ini bisa lembaga perbankan juga non-bank. Dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran, bunga dan kewajiban pokok utang atau melindungi posisi nilai utang dari risiko yang timbul yang diperkirakan akan timbul akibat adanya volatilitas faktor pasar keuangan. Ini tadi saya sampaikan bahwa ini memang sampai saat ini pemerintah belum pernah melakukan hedging ini, gitu kan. Ya mungkin pertimbangannya salah satunya dari nilai utang kita yang sebagian besar kan dari dalam mata uang rupiah ya, 80% lebih ya. Maka kemudian secara kebijakan ini ada prosedurnya dan ada peraturannya, namun dalam kerangka teknis pelaksanaannya memang sampai saat ini belum. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan penatausahaan SPN. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Kalau mau ada yang kita diskusikan, saya persilahkan. Ada yang mau nanya? Apa pas? Ini kita ada 2 minggu lagi, 2 kali pertemuan lagi ya, Job? Atau mau lidah? Ini pertemuan 11, Pak. Hah? Ini pertemuan 11. 11 apa 12? 12 dong. 12 ya, 2 kali lagi, Pak. 2 kali lagi. Nanti di akhir ini kita kuis lagi ya. Kuis setelah UAS saja materinya. Berarti di pertemuan 14, Pak. Pertemuan 14 nanti kita kuis lagi. Materi yang 14 nanti itu kalau nggak salah hibah ya. Yang RP 1 hibah ya, Cuk ya.
Minggu depan ini kan KPBU. Kalau terakhir kalau nggak salah ada hibah juga itu. Cuma hibah kayaknya udah terlalu sering ya. Hibah perlu dibahas lagi nggak? Apa cukup? Ntar saya lihat lagi deh. Nanti kalaupun ada yang perlu dibahas lagi nggak apa-apa. Ntar saya siapkan slide-nya. Ntar bisa dipelajari ya. Hibah kayaknya nggak terlalu susah sih. Maksudnya kita udah familiar gitu. Ada teman-teman yang mau ini? Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Apa cukup? Ntar saya absen dulu ya. Oh, belum saya sini. 31 ya, berarti hadir semua ya. Iya Pak, hadir semua. Kalau slide yang dari Pak Yanor ada yang mau ditanyakan nggak? Saya pikir udah tercangkup semua sih yang slide saya juga. Jangan belum pada buka slide. Oke, bentar. Tapi gini, teman-teman, terkait dengan penyusunan laporan keuangan, sebenarnya secara praktis sebenarnya nggak terlalu banyak mikir lagi gitu. Kenapa? Gitu, karena by system penyusunan dilakukan oleh by system itu. Jadi di span itu udah lengkap gitu. Jadi ketika transaksi dilakukan nanti sampai dengan penyusunan laporan sampai akhir periode bisa dilakukan penyusunan LKBA-nya gitu. Jadi ya tadi cuma prinsip secara umum saja biar teman-teman paham juga bahwa kira-kira mekanisme transaksinya terjadi kayak apa gitu. Jadi lebih apa namanya udah sangat terbantu dengan adanya aplikasi-aplikasi yang sudah existing ada di DJPPR gitu. Dan juga di Perben gitu. Karena transaksi belanja pembayaran utang juga kan ngambilnya dari SPAN gitu. Kalau yang manajerial aja yang mungkin dari tempat kami dari DJPPR gitu. Dari semua unit di front office maupun di back office itu. Mungkin itu aja kali ya. Saya tanya sekali lagi, ada yang mau didiskusikan nggak? Apa cukup? Aduh kok hapus. Kok hapus? Cukup, Pak. Cukup ya. Masih jet lag ya? Apa pada pulang kampung? Kalau yang memang dianggap sudah cukup, bisa saya akhiri ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, karena COVID juga masih terus memakan korban ya, dan terus banyak zona-zona merah gitu. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.